Kami mohon kiranya kami dengan terang kudus-Mu, supaya dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran ini bisa selesai. Semoga apa yang kami terima pada sebentar nanti dapat menjadi bekal dalam mencapai cita-cita kami. Doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, silakan duduk semua. Nah, bisa lihat? Oh, ini gambar apa? Kupu-kupu dengan bunga. Oke, nah sebelum orang masuk dalam pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, apa yang terjadi pada gambar ini? Apa yang terjadi? Kupu-kupu dengan bunga. Kuat suaranya. Apa? Coba angkat tangan satu siswa, angkat tangan, jangan takut-takut. Ya, silakan. Interaksi. Ada lagi yang lain? Atau kasih bahasa hari-hari. Apa yang terjadi ini kupu-kupu sementara apa? Di bunga ini. Apa? Ayo cepat. Ada yang bisa jawab? Nah, silakan. Kupu-kupu menghisap bunga. Ya, kupu-kupu menghisap bunga. Nah, berarti ini terjadi tadi yang dibilang tadi terjadi interaksi. Ada hubungan di antara ini kupu-kupu dengan bunga. Nah, ini akan kita pelajari sebentar tentang interaksi makhluk hidup. Oke, gambar berikut. Nah, ini gambar apa? Gambar apa? Kupu-kupu dan lalang. Nah, di situ juga terjadi interaksi. Maksud dari itu sebentar Ibu akan membelajarkan kepada kalian tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke? Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis interaksi makhluk hidup melalui tayangan video pembelajaran dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh interaksi makhluk hidup melalui kajian literatur dan diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan membahas ini bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Oke, sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu bagikan dulu kelompok. Kelompok 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok. Ayo silakan. Sebelum Ibu bagikan LKPD, silakan seperti kelompok dengan meja-meja diatur sesuai kelompok ya. Silakan. Ya, yang kelompok 1, kelompok belajar yang sebelumnya.
Oke, sudah? 3 kelompok ya, 3 kelompok. Oke, sudah? Ya. Jadi gua akan membagikan LKPD. Nantinya kalian akan kerjakan sebentar ya setelah lihat saya kasih video. Sudah dapat semua? Oke, jadi setelah dibagikan LKPD, kalian akan mengamati video dulu ya. Video yang akan ditayangkan. Jadi Bu harap perhatikan dengan baik supaya memudahkan kalian untuk mengerjakan LKPD sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem atau seluruh ekosistem yang luas seperti lautan, kamu dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan terjadi pula interaksi antar sesama komponen biotik. Untuk mengetahui seperti apa bentuk interaksi tersebut, ayo kita belajar IPA bersama. Di beberapa ekosistem, makhluk hidup dominan yang hidup di dalamnya mempengaruhi faktor abiotik ekosistem. Tumbuhan kadang-kadang menjadi salah satu bagian yang menciptakan atau membentuk kondisi fisik ekosistem. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Keberadaan komponen abiotik dalam ekosistem sangat mempengaruhi komponen biotik. Misalnya, tumbuhan dapat hidup baik apabila lingkungan memberikan unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan tersebut. Contohnya, air, udara, cahaya, dan garam-garam mineral. Begitu juga sebaliknya, komponen biotik sangat mempengaruhi komponen abiotik, yaitu tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi keberadaan air, sehingga mata air dapat bertahan dan tanah menjadi subur. Akan tetapi, apabila tidak ada tumbuhan, air tidak dapat bertahan, sehingga dapat menyebabkan tanah longsor dan menjadi tandus. Hewan juga mampu mempengaruhi keadaan tanah. Misalnya cacing. Cacing menggemburkan tanah dan menyebabkan tanah berongga berisi udara yang bermanfaat bagi pernapasan akar tumbuhan. Beberapa komponen abiotik yang tidak tergantung dengan keberadaan komponen biotik antara lain gaya gravitasi, matahari, dan tekanan udara. Pola interaksi organisme. Antar anggota komunitas juga saling berinteraksi.
Interaksi berlangsung di antara anggota populasi yang berbeda, atau antara populasi yang satu dengan yang lain. Bentuk interaksi antar organisme antara lain predasi, kompetisi, antibiosis, dan simbiosis. 1. Predasi. Predasi atau pemangsaan adalah kegiatan organisme memakan atau dimakan oleh organisme lain. Jadi, dalam predasi terdapat hubungan antara pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Misalnya, burung elang sebagai predator memangsa kelinci. 2. Kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antar individu. Persaingan terjadi untuk memperoleh kebutuhan hidupnya, antara lain makanan, tempat hidup, air, dan pasangan hidup. Persaingan dapat terjadi antar individu satu spesies dan antar individu yang berbeda spesies. Kompetisi menyebabkan timbulnya beragam cara adaptasi makhluk hidup, baik struktur maupun tingkah laku, agar mampu bertahan hidup dan memenangkan persaingan. Contohnya di ekosistem sawah, terdapat tikus, burung, belalang, bahkan ular yang berkompetisi untuk mendapatkan padi sebagai makanannya. 3. Antibiosis. Antibiosis merupakan hubungan antara dua jenis organisme di mana organisme yang satu menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Misalnya, jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum menghasilkan zat antibiotik yang mampu mematikan bakteri yang ada di sekitarnya. 4. Simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu komunitas. Ada 3 macam simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme, yaitu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya, manusia dengan bakteri usus. Manusia memperoleh vitamin B12 dari bakteri, sedangkan bakteri mendapatkan tempat hidup di usus manusia. Contoh lainnya yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu memerlukan madu yang dihisap dari bunga, dan bunga memerlukan kupu-kupu untuk membantu proses reproduksi. 2. Simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Individu yang satu mendapat keuntungan dan individu lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya, tanaman anggrek dengan pohon inangnya. Anggrek biasanya menempel pada bagian atas batang pohon agar mendapat cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Sementara pohon inang tidak terpengaruh dengan keberadaan anggrek. Contoh lainnya yaitu ikan hiu dengan ikan remora. Pernahkah kamu melihat ikan kecil yang selalu berenang di sekitar ikan hiu? Ikan kecil tersebut adalah ikan remora. Ikan remora mendapat keuntungan dari sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak terpengaruh sama sekali dengan keberadaan ikan remora. 3. Simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Individu yang satu mendapat keuntungan dan individu yang lainnya dirugikan pada suatu komunitas. Organisme yang mendapat keuntungan disebut dengan parasit, dan organisme yang menjadi tempat hidup parasit tersebut dinamakan inang atau host. Contoh simbiosis parasitisme yaitu pada tanaman tali putri dengan inangnya. Tali putri mendapat tempat hidup dan makanan dari inangnya, sedangkan inangnya mengalami kerugian karena makanannya diambil oleh tali putri. Contoh lain yaitu kutu yang ada di kepala hewan seperti kucing atau kelinci sebagai inangnya. Kutu mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah inangnya, sedangkan inangnya dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu. Interaksi antara komponen-komponen biotik. 1.
1. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa memakan dan dimakan pada satu urutan. Ada dua macam rantai makanan, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan perumput yaitu rantai makanan. Ada pertanyaan lagi? Sebelum lanjut? Nah, coba lihat di situ. Jadi pertama kalian taruh nama kelompok 1, 2, 3, kemudian nama anggota, dan di situ ada tujuan pembelajaran yang ibu tayangkan di PowerPoint tadi. Bisa kalian lihat kembali untuk kalian mengerjakan LKPD ini. Kemudian ada petunjuk kerja. Nah, langkah kegiatannya pertama perhatikan dan simak video. Jadi tadi ibu sudah tayangkan dan bisa kalian lihat lagi, akses kembali, ada link yang taruh di LKPD. Kemudian setelah menyimak video pembelajaran, peserta diharapkan memberi respon dan kemudian melalui pengamatan video dan kajian literatur, tuliskan respon Anda pada tabel di halaman berikutnya. Jadi jangan hanya berdasarkan video ya, boleh kalian cari-cari lagi kajian literatur yang lainnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan, silakan kalian bahas apa yang sudah ada di LKPD. Ibu berikan waktu. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya, boleh ya. Silakan, jangan ribut. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Jangan diam. Dan kelompok 1. Jadi ini kelompok 2 ini, kelompok 2 1. Nama kelompok, kemudian di sini tujuan pembelajaran. Jadi kalian identifikasi jenis-jenis interaksi makhluk hidup. Tadi ada video, kemudian boleh cari di Google, di internet. Baru kemudian kalian harus mampu menganalisis interaksi makhluk hidup melalui kajian literatur dan diskusi kelompok. Jadi dibahas ya, jangan cuma tulis. Misalnya simbiosis sudah, harus dibahas bersama dengan teman-teman kelompok. Oke, kalau ada pertanyaan, bertanya tadi. Kelompok ini coba dulu. Kalian harus mengidentifikasi jenis-jenis makhluk hidup, kemudian analisis. Jadi dibahas ya, bukan cuma tulis. Misalnya sini tabel, bukan cuma tulis, jelas. Kondisi harus dijelaskan. Kamu presentasi semua. Silakan. Pertanyaan? Jadi mari. Jadi ini kalian identifikasi jenis-jenis interaksi makhluk supaya bisa dijangkau satu kelas ini. Oke, siap? Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang permasalahan yang ada pada LKPD. Simbiosis hanya ada 3 atau lebih. Terima kasih. Silakan dijawab. Jadi boleh kalau tidak ada di LKPD kalian harus cari. Dipersilakan. Jenis-jenis interaksi yaitu hubungan antara organisme pemangsa dengan organisme yang dalam suatu ekosistem.
keempat ada simbiosis, yaitu interaksi antar kedua organisme makhluk yang hidup berbeda. Contohnya ada mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Sudah kelompok? Ya, jadi Sudah juga. oke. Jadi kita berikan tepuk tangan buat misalkan ke depannya harus lebih baik dari hari ini. Nah, tadi kita sudah bahas tentang jenis-jenis interaksi makhluk hidup, penjelasannya kemudian contohnya. Yang pertama, jenis interaksi makhluk hidup yang pertama apa? Predasi. Predasi itu hubungan antara predator dengan mangsanya. Contoh apa tadi yang kalian presentasikan? Contoh burung memangsa cacing. Apa lagi? Buaya memangsa kerbau. Apa lagi? Singa memangsa rusa. Jadi predasi ini hubungan antara predator dengan yang dimangsanya. Kemudian yang kedua, kompetisi. Baru dengar dia punya kata kompetisi. Berarti ada persaingan, toh. Jadi sama-sama memperebutkan satu apa? Mangsa. Contoh tadi yang ditayangan ada kupu-kupu dengan belalang sama-sama ambil apa di rumah. Belalang ambil dia punya ya nektar. Nah, ibu akan bagikan nomor refleksi. Setelah itu evaluasi itu kalian jawab. Silakan diskusi secara cepat ya. Ada yang belum dapat? Jadi sambil kalian mengisi lembar refleksi, Ibu sampaikan untuk materi minggu depan kita masuk bab berikut sarjana perubahan. Jadi silakan kalian cari-cari di internet ya, atau dari sumber supaya minggu depan sudah ada yang kalian pelajari sebelum kita masuk kelas. Oke? Sudah yang lembar refleksi? Oke, sudah. Ketua kelas tolong kumpul. Silakan ketua kelas. Kita sambung dengan evaluasi. Nah, jadi ini objektif ya. Jadi kalian cuma pilih A, B, C atau B. Satu lagi berapa ya? Ini kelompok 3.
tentang materi hari ini, dan boleh juga kalian tambah-tambah belajar dari rumah ya. Karena sekarang kan banyak sumber, tidak cuma berpatokan dalam kelas atau dari video atau dari buku. Boleh kalian cari-cari di internet atau tanya lagi ke ibu. Jangan lupa kita bertemu minggu depan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Dan Ibu sampaikan terima kasih untuk hari ini. Kita akan tutup pelajaran kita hari ini. Satu orang silakan memimpin doa. Di tempat saja. Marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa sehat-sehat selalu. Ya Tuhan, tadi kami sudah berkegiatan, berkatilah kegiatan itu agar bisa kami simpan di hati dan pikiran kami. Doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih.